Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Albaki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Dev C++, yang dimana kami membuat sebuah project atau sebuah program, yaitu sebuah game, yaitu game tic-tac-toe. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, lalu yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syarif dan Ricky. Oke, kali ini kita langsung memulai saja dari programnya. Nah, pertama di sini ada include iostream. Nah, include iostream ini berfungsi ibaratnya untuk sebuah perpustakaan, yang dimana iostream sendiri itu berfungsi untuk input dan outputnya. Lalu ada using namespace std. Nah, using namespace std ini untuk mempermudah kita agar kita tidak menggunakan std itu kembali. Lalu terdapat ada tiga tipe data, yaitu char, int, dan void. Dan char itu berfungsi untuk sebuah angka atau huruf atau bahkan spasi, yang dimana kita menggunakan variable square array yang terdapat 10 range, yang dimana dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada integer checkwin. Integer itu berfungsi untuk sebuah bilangan bulat. Lalu ada void. Nah, void itu sendiri berfungsi untuk sebuah tipe data yang tidak memiliki data. Oke, langsung ke programnya. Nah, ini ada in player 1. Lalu ada i dan choice. Lalu ada char mark atau untuk sebuah tandanya. Nah, di sini ada player modulus 2 1:2. Nah, cout-nya atau tampilannya ada player, lalu enter a number, lalu in choice. Nah, jadi cout ini disimpan di bagian choice ini, in. Lalu ada mark player sama dengan 1, x, dan 0. Ini maksudnya adalah sebuah tanda player 1, x, dan angka 0. Lalu ada if choice atau pilihan 1 dan square kotak 1 sama dengan 1. Lalu ada square kotak 2 sama dengan mark, dan else if choice sama dengan 2 dan square 2 sama dengan 2. Nah, jika kita mengetik 2, maka akan muncul tanda 0 atau x-nya. Begitu juga sampai seterusnya. Sampai square 2, square 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu else cout invalid move, jika kita tidak menginputkan dari 1 sampai 9 ini. Lalu semua ini disimpan di bagian player, in, ignore, dan get. Lalu i sama dengan checkwin. Nah, lalu terdapat while i sama dengan 1 dan if i sama dengan 1. Lalu cout-nya player dan win. Lalu ada game draw. Itu jika kita menang atau kalah, atau bahkan draw. Lalu ada in ignore dan in get return. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syarif. Baiklah, saya Syarif. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Dery. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk pembuatan peraturan untuk bermain game tic-tac-toe ini. Nah, seseorang akan dinyatakan menang jika seseorang telah membuat satu baris, baik itu horizontal, vertikal, atau diagonal.
Oke, saya akan menjelaskannya. Nah, di sini saya memakai INT check win, yaitu untuk menentukan seseorang itu menang atau kalah atau draw. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk horizontalnya sendiri. Nah, yang pertama, square 1 sama dengan square 2 dan square 2 sama dengan square 3 akan membentuk satu baris horizontal pertama. Nah, lalu square 4 dan square 5 serta square 5 dan square 6 akan membentuk baris horizontal kedua. Lalu square 7 sama dengan square 8 dan square 8 sama dengan square 9. Itu akan membentuk baris horizontal yang ketiga. Nah, untuk vertikalnya yang pertama yaitu square pertama sama dengan square keempat dan square keempat sama dengan square 7. Untuk vertikal pertama, atau juga square kedua sama dengan square kelima dan square kelima sama dengan square 8 untuk vertikal yang kedua. Lalu yang terakhir, square ketiga sama dengan square 6 dan square 6 sama dengan square 9. Itu untuk vertikal yang ketiga. Lalu ada juga square pertama dan sama dengan square 5 dan square 5 sama dengan square 9 itu untuk diagonal yang pertama. Lalu square ketiga sama dengan square kelima dan square kelima sama dengan square 7. Itu untuk baris diagonal kedua. Lalu di sini lalu jika tidak, maka square 1 tidak sama dengan 1 dan square 2 tidak sama dengan square 2 sampai square 9 tidak sama dengan angka 9, maka game dinyatakan draw. Tidak ada pemenang dan tidak ada yang kalah. Baiklah, segitu saja penjelasan saya tentang peraturan permainan game tic-tac-toe ini. Selanjutnya, rekan saya Ricky akan menjelaskan tentang cout atau output yang akan ditampilkan untuk game tic-tac-toe ini. Baiklah, nama saya Ricky Ricardo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang barusan dijelaskan oleh Syarif. Di sini saya akan menjelaskan tentang cout dari papan tic-tac-toe beserta outputnya juga. Di sini terdapat tipe data void yang tentu saja sudah dijelaskan oleh Dery Al-Baqi. Nah, di sini ada sistem CLS. Gunanya buat apa? Di sini gunanya buat agar bisa membuat layer baru, jadi tidak banyak menumpuk gitu, tidak berbaris ke bawah pada codingan outputnya. Di sini ada cout player 1 dan player 2. Player 1 di sini saya memberikan simbol X dan sedangkan player 2 menggunakan simbol bulat atau O. Di sini ada cout dari papan tic-tac-toe yang akan kita gunakan. Nah, di sini terdapat ukuran 3 kali 3 ya. Di sini di tengah cout sini terdapat square 1, square 2, square 3 hingga ke square ke-9. Nah, ini square ini di sini tujuannya untuk menandakan bagian kotak mana angka, bagian kotak-kotak sini nih akan muncul angka sesuai dengan square-square yang di sini. Contohnya kayak square 1 ini berada di bagian kiri atas, square 2 di bagian tengah atas, square 3 di bagian kanan atas, dan semuanya itu sama. Di sini saya akan menunjukkan hasil dari outputnya. Mari saya akan compile dulu terlebih dahulu. Nah, di sini adalah hasil outputnya ya. Di sini terdapat player 1 yang tentu saja sudah saya jelaskan tadi menggunakan simbol X dan player 2 menggunakan simbol bulat. Nah, di sini adalah angka-angka yang saya maksud. Di sini angka 1 di bagian kiri atas, yang angka 2 ini bagian tengah atas, dan 3 di bagian kanan atas, dan semuanya ini berurutan gitu. Nah, untuk mencobanya, untuk mencobanya saya akan memanggil rekan saya yang bernama Syarif untuk mencoba apakah ini benar-benar berhasil atau tidak.
Di sini saya beserta Syarif akan bermain tic-tac-toe untuk mencoba apakah pemrograman ini berhasil atau tidak. Saya akan menggunakan sebagai player 1 dan Saya sebagai player 2. di sini saya akan pilih sesuai yang saya mau ya. Oke, di sini juga saya memilih sesuai apa yang saya mau. Apa ya? Ini aja deh. 7 aja. Nah, Mana ini? kayaknya bakalan berakhir draw ya teman-teman. Nah, di sini berarti kita memasuki fase draw, yang artinya kita mengulang lagi permainannya. Nah, di sini kan kita tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Tentu saja akan mendapatkan hasil game draw. Tapi bagaimana jika kita salah satu dari kita memenangkannya? Nah, mari kita coba terlebih dahulu. Ini saya akan tetap sebagai player 1, di sini saya akan menang ke 1. Oke, saya juga sebagai player 2. Nah, jadi kita akan coba untuk kemenangan player 1 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menekan player 2. Nah, di sini Nah. player 1 win atau player 1 menang karena apa? Di sini terdapat 3 X yang berbaris horizontal. Iya benar. Dan Nah, sudah dan sudah terisi huruf X sebaris ya teman-teman. Jadi begitu juga sebaliknya untuk player 2. Untuk player 2 apakah dia secara horizontal, vertikal atau diagonal, maka akan muncul kemenangan untuk player tersebut. benar sekali. Oke, sekian dari presentasi kami. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.